lakukan kapan saja kalau kita mau. Bahkan, permainan ini bisa menghabiskan waktu kita selama berjam-jam di depan layar ponsel, laptop ataupun komputer. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, ribuan anak-anak telah terkubur. Orang-orang itu telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia maya, ancaman itu tak berakhir. Tuhan, mengapa? Mengapa Engkau tak menciptakan bumi yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak saja, dipenuhi dengan taman bermain, rumah nyaman, makanan enak, dan pohon-pohon yang terus berbuah. Tapi mengapa Tuhan, bila Engkau ingin menyertakan orang dewasa itu di sana, asalkan hati mereka sudah dipenuhi dengan kasih sayang, bukan angkara, amarah, apalagi kebencian antar sesama, supaya anak-anak itu tidak tersakiti lagi, supaya ada yang memeluk mereka di malam yang gelap, menceritakan dongeng sebelum tidur, dan memastikan anak-anak itu tidak kehausan dan kelaparan. Oh iya, ayah, hari ini aku sangat bahagia, karena setelah berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari perahu nelayan yang sudah tidak terpakai lagi. Akhirnya, aku mendapatkan perahu ini. Aku mendapatkan perahu ini dari seorang nelayan tua. Namanya Pak Nyoman. Ia telah memberikan perahu lamanya kepadaku. Karena ia telah mendapatkan perahu barunya. Ya, walaupun perahu ini sudah usang dan banyak bagiannya yang berlubang, tapi tak mengapa. Sejak kemarin aku sudah mulai memperbaikinya. Dengan perahu inilah aku dan teman-temanku akan pergi berlayar jauh sekali. Mungkin sekarang kalian bertanya-tanya, di mana teman-temanku itu? Mengapa aku sendiri? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, tapi seolah-olah tak ada. Atau memang benar-benar tak ada. Aku malah prihatin karena aku tidak bisa menemukan mereka. Padahal aku sudah mendatangi rumah mereka di kampung maya itu. Aku mendatangi rumah mereka satu persatu, meninggalkan pesan. Tapi apa? Tak ada satupun jawaban dari mereka. Karena itulah aku menyisih ke tempat ini dan aku menemukan sebuah ide, yaitu membuat perahu persaudaraan. Dan saat perahu ini unggah ke media sosial dan melalui siapa saja yang mau ikut berlayar denganku ke Gaza, mereka malah menertawaiku dan menganggapku sakit. Dan mereka mengatakan, makanya jangan kemudian-kemudian novel.
Itulah yang mereka katakan padaku. Ya, aku hampir saja merasa gila dengan ide-ideku itu. Tapi untungnya malam itu teman-temanku datang. Malam itu aku sedang tertidur di perahu ini. Dan kami berpikir untuk melakukan sesuatu. Kami akan mengumpulkan dana untuk anak-anak di Gaza. Menciptakan lagu untuk anak-anak di Gaza. Dan membiasakan diri untuk berhemat dan tidak berfoya-foya. Sebagai rasa hormat dan maaf kami kepada anak-anak di Gaza. Ya, semuanya sudah kulakukan. Sebisa-bisaku, semampu-mampuku. Semua ini kulakukan agar sahabat-sahabatku merasa bahagia. Lihatlah, semuanya sudah kami kumpulkan. Surat-surat, sepenggal doa, air suci, dan beberapa pakaian yang masih bisa digunakan. Semua ini dari orang-orang tulus yang ingin membantu anak-anak di Gaza. Kami tahu yang kami lakukan ini hanya seperti seekor semut yang membawa setetes air yang ingin memadamkan kobaran api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Air itu hanya akan menguap di hadapan kobaran api yang besar. Tapi itulah yang bisa kami lakukan, dan kami berharap bisa mengurangi sedikit penderitaan anak-anak di Gaza. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Aku sudah membawa air suci pesananmu, Made. Joshua, Kristi, sahabat-sahabatku, kenapa kalian diam di sana? Kemarilah, aku sudah membawa surat-surat untuk Tuhan. Ali, Harun, maafkan aku, sahabatku. Aku tidak membawa ketapelmu, karena menurutku kita tidak membutuhkannya lagi. Kita hanya akan melaut, melihat laut yang luas dan langit yang penuh bintang. Kau bisa melukis malammu, Harun. Butet! Oh, Rasbah! Butet! Rindu kali aku dengan nyanyianmu. Tugasmu, Butet, saat berlayar nanti adalah bernyanyi. Kau harus bernyanyi saat kami merasa bosan dan rindu kampung halaman. Kami sangat tak sabar untuk berlayar. Ada apa, Meli? Setelah ini, kita akan berlayar. Apa? Apa, Meli? Kau tidak jadi ikut kami pergi berlayar. Tapi kenapa, Melin? Kalau kau tak ikut, bagaimana kalau kami bertemu dengan orang asing dan ditanya ini itu? Di antara kita hanya kau yang pandai berbahasa asing, Melin. Ayolah, Melin. Melin, dia adalah sahabatku yang hilang setelah terjadi sebuah kericuhan. Made mati karena leukemia. Butet juga sudah tidak ada, yang menjadi korban antara dua kelompok pemuda yang sedang berkelahi. Joshua, Christine, mereka adalah sahabat-sahabatku yang terkubur bersama runtuhan gedung yang hancur karena bom. Ali, Harun, mereka sahabatku yang tertembak di dadanya karena menghadang para penjahat. Itulah sahabat-sahabatku, itulah sahabat-sahabatku yang mungkin tak akan pernah kalian kenal. Tapi mereka tetap ada dalam hatiku, di dalam catatan gelap
amarah, kebencian. Mengapa? Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Benda-benda ini kudapatkan dari sahabat-sahabatku. Aku menyimpannya sebagai bentuk persahabatan dan untuk mengobati rasa rinduku kepada mereka. Dan saat aku merasa sendiri dan kerinduanku kepada anak-anak di Gaza dianggap sebagai khayalan gila, anak-anak itu, mereka mendatangiku dalam mimpi dan berteriak, "Tolong! Tolong! Tolong! Tolong hentikan! 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 Tolong! Tolong! Hentikan! Hentikan! Hentikan!" Tuhan, kirimkanlah kedua tanganku ke Gaza agar bisa memeluk saudara-saudaraku di sana. Kirimkanlah kedua kakiku ke Gaza agar bisa menopang anak-anak yang terkapar di kota yang hancur terbakar. Kirimkanlah mataku ke Gaza agar bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan. Kirimkanlah dadaku ini ke Gaza agar bisa melindungi anak-anak itu dari peluru dan mortir. Kirimkanlah tubuhku ke Gaza upah menjadi makanan yang tak akan pernah habis agar anak-anak itu tidak kehausan dan kelaparan.